Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daparahan Pranaya, saya dari PTIK 1A akan menjelaskan tentang sistem informasi atau teknologi informasi. Eh, dengan mata kuliah eh, pengantar TIK. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara ini mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem TIK dan proses bisnis. Sistem informasi yang beda dari teknologi informasi. Dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Alter berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan jasa bagai pelanggan. Kegiatan ditunjukkan untuk pengolahan, menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Dengan demikian, sistem informasi antara hubungan dengan sistem data di suatu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan proses sebagai bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, sumber data dalam pengumpulan, mengubah, dan menyebar informasi dalam organisasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Terdapat 4 langkah dalam pembangunan suatu sistem informasi, yaitu menentukan serta mengetahui masalah, menyediakan solusi alternatif, memilih solusi, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Ketiga langkah pertama disebut sebagai analisis sistem. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel atau telepon. Dalam konteks bisnis, Informasi Teknologi Association of American menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal informasi bergambar, pencatatan data, teks, dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi dan telekomunikasi.
Istilah dalam pengertian modern pertama kali muncul dalam sebuah artikel 1958 yang menerbitkan dalam Harvard Business Review, di mana penulisnya Leavitt dan Wechsler berkomentar bahwa teknologi baru belum memiliki nama tunggal yang didirikan. Kita akan menyebutnya teknologi informasi atau teknologi informasi. Beberapa bidang modern yang muncul dari teknologi informasi adalah generasi berikutnya: teknologi web, bioinformatika, cloud computing, sistem informal global, skala berbasis pengetahuan, dan lain-lain. Ruang lingkup sistem informasi teknologi informasi. Yang pertama, ruang lingkup sistem informasi. Lingkup sistem informasi akan menunjukkan sejauh mana hubungan antara sistem informasi dengan manajemen sebuah organisasi. Mengacu pada lingkup tersebut, peta relasi antara sistem informasi dan kebutuhan dalam pengolahan keseharian organisasi akan dapat dipetakan sebagai sebuah sistem. Sistem informasi tersebut pada sebuah organisasi atau perusahaan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan, Decision Support System atau DCS. Dengan meletakkan sistem informasi sebagai bagian dari manajemen, dipahami sebagai sistem informasi bertujuan untuk memfasilitasi proses pengolahan organisasi secara harian, tercatat dan memiliki kemampuan penyajian informasi secara tepat sesuai dengan mode bisnis yang berlaku pada sebuah organisasi. Mempertimbangkan hal tersebut, maka sangatlah laik jika dikatakan bahwa setiap sistem informasi belum tentu dapat digunakan atau kompatibel. Sistem informasi belum tentu dapat digunakan karena kompatibel jika dilakukan secara generik untuk organisasi yang berbeda. Ruang lingkup teknologi yang kedua adalah ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah sebagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cara cepat dan berkualitas. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau teknologi informasi secara bahasa merupakan istilah dalam bidang teknologi apapun dalam kehidupan manusia yang bermanfaat untuk membantu mengkomunikasikan, penyimpanan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi elektronika saja, melainkan merupakan perangkat penting yang harus dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan persiapan dokumen-dokumen penting. Yang ketiga adalah peranan sistem informasi dan teknologi informasi di dalam dunia kesehatan. Yang pertama yaitu memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien terutama untuk mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Contohnya bila ada kegiatan kita mau kontrol gitu aja, kita harus mengakses dulu melalui internet apakah dokter tersebut ada di rumah sakit, misalnya seperti itu. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien dengan cara teknologi. Anda tidak perlu menunggu lama untuk mengantri karena Anda dapat membuat janji secara online. Misalnya sekarang kan udah ada telepon gitu, misalkan kita mau kontrol atau mau ke rumah sakit, kita juga bisa daftar melalui online, melalui blog atau web si rumah sakit tersebut tuh. Jadi ya kita jadi tidak perlu mengantri harus pagi ke rumah sakit. Jadi cukup menggunakan HP kita untuk daftar dan ya seperti itulah intinya. Yang ketiga, mempermudah dokter dan tenaga medis. Contohnya kini hanya
Dengan koneksi internet, dokter dan tenaga medis lainnya dapat menolong tanpa harus tatap muka. Misalnya bisa melalui media YouTube, dokter itu memberikan 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 pengetahuannya dia gitu, misalkan kita kenapa-napa jadi harus begini. Terus sekarang sudah ada juga aplikasi, contohnya Halodoc. Itu juga aplikasi yang digunakan untuk kita berkonsultasi melalui secara online gitu. Jadi kita tidak perlu ke rumah sakit lagi sekarang untuk berobat atau untuk itulah. Yang ketiga adalah menyimpan dan merawatan data menjadi lebih mudah. Misalnya kita kan sudah daftar nih ke rumah sakit, jadi kita kalau mau ke rumah sakit yang sama itu jadi gak usah daftar lagi, karena kita kan udah tercantum nama kita di dalam rumah sakit tersebut. Biasanya seperti itu sih pengalaman saya. Yang keempat adalah ada klasifikasi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, klasifikasi sistem informasi, yaitu satu, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya seperti sistem teknologi, yaitu suatu ilmu tentang ketuhanan seperti hubungan manusia, alam, dan Tuhannya. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, contohnya seperti sistem perguruan tinggi, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dan dapat diprediksi secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Contoh seperti sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya seperti sistem fotosintesis, sistem perbedaan barang, dan sebagainya. Yang ketiga itu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti sistem tanah dan sistem keorganisasian. Yang keempat adalah sistem alamiah dan sistem pembuatan. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Contohnya seperti sistem tata surya, sistem rotasi, berputarnya bumi. Sistem pembuatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin sehingga seringkali disebut human machine system. Contohnya seperti sistem komputer, teknologi informasi, dan sistem mobil. Yang kelima, sistem sederhana atau sistem kompleks. Sistem sederhana adalah sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya seperti sistem sepeda, sistem mesin ketik, dan sistem infiltrasi tanah. Sistem kompleks adalah sistem yang rumit, contohnya seperti sistem otak manusia. Klasifikasi teknologi informasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi sistem. Teknologi informasi berdasarkan fungsi yang dikerjakan sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem teknologi informasi yang melekat atau embedded IT system, sistem teknologi informasi yang khusus dedicated IT system, dedicated IT system, dan sistem teknologi informasi berguna yang serbaguna, purpose IT system. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap klasifikasi.
Embedded IT System. Embedded IT System adalah sistem teknologi yang melekat pada produk lain, misalnya sistem VCR memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai tanpa merekam tayangan televisi. Contoh kedua dapat dijumpai pada IT pada LIP yang digunakan untuk mengendalikan gerakan LIP pada perkantoran. Dedicated IT System. Dedicated IT System merupakan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti mesin ATM yang dirancang untuk melakukan tugas khusus, yakni melakukan transaksi keuangan bagi nasabah banknya. General Purpose IT System. General Purpose IT System merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Misalnya PC, personal komputer, yang merupakan peralatan yang dipakai di rumah untuk perkantoran, mencatat pengeluaran, melakukan perhitungan statistik, atau membuat suatu dokumen. Kedua, klasifikasi berdasarkan ukuran. Teknologi informasi menurut ukuran-ukurannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu superkomputer, mainframe, workstation, microcomputer, dan microcontroller. Yang pertama, superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang dimiliki kecepatan proses paling cepat. Biasanya komputer ini digunakan untuk mengaplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks komputer. Yang kedua, mainframe. Mainframe disebut juga komputer besar. Mainframe merupakan jenis komputer yang digunakan pada perusahaan skala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang besar. Contoh jenis komputer ini yaitu IBM S390 Parallel Enterprise Server. Yang ketiga, workstation. Komputer workstation merupakan powerful, yaitu komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer terkini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan aplikasi perhitungan yang rumit. Komputer-komputer ini menggunakan unik atau beberapa sistem operasi NT. Komputer-komputer ini dilengkapi dengan prosesor RISC yang powerful seperti digital alpha atau MIPS. Yang keempatnya ada mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer personal atau PC yang biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan dengan tempat kerja atau belajar. Dengan perkembangan teknologi hardware, PC saat ini menjadi semakin kecil seperti notebook. Bahkan saat ini telah terdapat PC tablet atau personal data assistant PDA atau pocket PC. Yang ketiga, ada klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Berdasarkan data masukan yang diolah, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Yang pertama yaitu komputer analog. Komputer analog biasanya digunakan untuk mengolah data yang bersifat berkelanjutan, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik, seperti arus listrik, temperatur atau tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Hasil keluaran atau output komputer analog biasanya berupa pengaturan atau kontrol sebuah mesin. Komputer ini banyak digunakan pada pengendalian industri kimia, pembangkitan listrik, penyulingan minyak di rumah sakit, atau memantau denyut jantung. Kelebihan dari komputer ini yaitu kecepatannya dalam menerima data dalam besaran fisik atau langsung mengolah data tersebut tanpa melalui proses konversi. Keluaran yang dihasilkan dalam bentuk grafik. Kekurangan ini komputer ini yaitu kecepatan masih rendah dibanding komputer digital. Dan yang kedua yaitu komputer digital. Komputer digital biasanya digunakan dalam mengolah data dan dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis atau teknik. Contohnya laptop dan notebook. Keunggulan dari komputer ini yaitu tingkat kecepatannya tinggi dibanding komputer analog. Dapat menyimpan data yang disimpan dapat dikoreksi, output yang dihasilkan dapat berupa huruf, angka, grafis, atau gambar. Yang ketiganya yaitu ada komputer hybrid.
Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital karena digunakan untuk aplikasi khusus. Diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital yang lebih cepat dari komputer analog. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.